Guys, karena besok malam Jumat, pagi ini kita mau healing dulu guys. Tapi healingnya bukan ke mall, bukan ke pantai atau ke tempat wisata lainnya. Sebagai petani profesional kayak aku, pasti healingnya di kebun atau sawah kayak ini guys. Wih, mantap. Sawah dan jagung ini udah ditanam di beberapa bulan lalu dan sekarang udah besar-besar guys. Aku cuman mau bilang sawah dan ladang ini mulai dari ujung sana sampai ujung sana lagi cuman satu bukan milik aku guys. Yang lainnya milik tetangga aku. Wih, mantap guys. Nah, untuk satu petak ini aku juga udah menanam jagung manis dan ketan putih karena tidak terawat dengan baik. Jadi kecil-kecil buahnya dan udah bisa dipanen guys. Nah, sini guys, salah satu ciri jagung udah dapat dipanen, kita tinggal lihat bulu jonggolnya. Kalau udah kehitam-hitaman kayak gini, artinya udah ada isinya. Nah, kita coba untuk membukanya ya guys. Tuh kan, jagung manis ini besar dan panjang. Wih, keren guys. Jadi umur jagung manis ini cuma 60-70 hari kita sudah dapat memanennya. Beda dengan jagung pipilan atau jagung pakan membutuhkan waktu lebih lama guys, yaitu 90-110 hari. Oke, lanjut kita panen aja guys. Sebentar kita bakar tambah olesan sambal saus tiram biar mantap dan maknyus. Karena kita dapat botol bekas, kayaknya cocok untuk respect guys. Daripada dibuang begitu saja, mending kita manfaatkan untuk tanaman. Tuh kita dapat lagi guys. Nah, ini dia. Kayaknya kita harus telusuri sampai ke sungai. Siapa tahu kita dapat harta karun alias botol bekas guys. Setelah tiba di sungai, ternyata banyak limbah masyarakat yang mereka buang di bibir sungai. Aduh, miris banget guys. Berbagai macam sampah yang ada di bibir sungai, ada popok, seken, kresek, dan sampah-sampah masyarakat lainnya. Dan yang aku ambil cuma botol-botol bekas guys. Kalau untuk di daerahku, saya menilai kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, kemudian minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah, sehingga mereka membuang di sungai. Nah, lumayan guys, hari ini kita dapat botol bekas limbah yang sebagian orang membuang di sungai-sungai, sampahnya penuh. Mereka buang semua. Kesadaran masyarakat sebenarnya ini belum ada yang betul-betul memperhatikan lingkungan di sekitarnya, sehingga kenapa sering terjadi banjir di beberapa daerah, khususnya mungkin di Sulawesi Selatan sendiri ini, karena ini kesadaran masyarakat yang kurang mau memperhatikan lingkungan. Karena sekecil apapun sampahmu, ketika kau manfaatkan daur ulang, itu lebih sehat. Apalagi dengan botol bekas seperti ini guys. Botol ini saya jadikan sebagai respect tanaman. Tanaman itu tumbuh menjadi menciptakan udara yang segar, udara yang sehat, lingkungan yang sehat. Karena dengan adanya tanaman yang warna hijau di sekeliling kita, tentu kita menciptakan udara-udara yang baru, udara-udara yang segar. Oke guys, salam malam Jumat. Kita istirahat dulu sejenak di sana, saya sambil cuci muka. Airnya sebenarnya cukup jernih, cuma banyak sampah di sekelilingnya guys. Jadi air ini cukup jernih dan sumbernya dari Bendungan Pamukulu, Kabupaten Takalar yang sudah diresmikan tahun lalu guys oleh Bapak Presiden ke-7. Dan kita berharap pemerintah khususnya masyarakat harus punya kesadaran kolektif agar lebih memperhatikan sampah atau limbah-limbah yang ada di sekelilingnya. Khususnya yang sering buang sampah tuh di bibir sungai. Kan kasihan, bisa-bisa nanti mengakibatkan banjir, erosi. Ini dia guys, yang kita dapat botol di pinggiran sungai. Nah, botol di pinggiran sungai ini kita manfaatkan di respect tanaman, persiapan untuk menanam bawang merah. Nah, ini dia, kita dapat satu gerobak, alhamdulillah. Respect bambu ini kita akan bongkar dan membuat respect botol bekas estetik agar lebih indah dipandang. Sebelumnya respect bambu ini udah ditanami bawang merah guys, dan dipanen meskipun hasilnya tidak seberapa. Geserkan tanaman kangkung agar lebih longgar membuat respect botol. Kangkung ini sudah kusemai dari 4 bulan lalu guys, makanya merambat sudah kangkungnya. Panennya pun tidak sampai dicabut guys. Nah, sementara ini kacang panjang tanpa merambat. Cuaca yang sangat cerah sehingga membuat hatiku lebih semangat, apalagi melihat tanaman buncis tumbuh subur. Sekarang kita buatkan lubang lingkaran agar botol bisa berdiri dengan tegak seperti cintaku padamu. Hai. Sebelum kita tegakkan botolnya, aku isi dulu air dalam botol guys.
Lanjut melubangi lingkaran untuk sandaran botolnya guys. Setelah itu kita ambil botol yang sudah kita isi air tadi, siap untuk pemasangan respect botol bekas. Memasang botol bekas perlu kejelian sedikit agar hasilnya pun rapi dan memuaskan. Injak di pinggir agar lebih kuat, tidak mudah terkena erosi. Oke guys, kita makan dulu. Makan dulu. Setelah isi lambung tengah, lanjut pasang respect botol guys. Respect botolnya udah jadi, tinggal kita mau isi media tanah yang subur. Sementara kita lanjut bakar jagung lagi guys. Jadi jagung manis ini salah satu jenis varietas yang sangat cepat pertumbuhannya. Bahkan cuma sampai 2 bulan kita biasa sudah bisa panen loh. Wih mantap guys. Siang ini hujan deras guys, tapi jagung aku belum matang. Hujan-hujan begini enaknya sama kamu. Iya, makan jagung. Walaupun panas hujan tetap kuhantam, soalnya lagi lapar banget guys. Oke, sampai sini aja guys. Salam malam Jumat.